Berikutnya al-mutaba'ah, ya, melakukan ya pemantauan, ya. Jadi sahabat-sahabat itu diikuti oleh Rasulullah perkembangan ibadah, ya. Bahkan beliau menanya, ya, di waktu subuh setelah selesai waktu sholat subuh, beliau menanya tentang amalan sahabat-sahabatnya, ya. Siapa di antara kalian ini selesai sholat subuh, salam begitu, Rasulullah menghadap ke arah sahabat-sahabat, kemudian beliau bertanya, siapa di antara kalian yang sudah bersedekah, ya. Nah, sebenarnya dia subuh-subuh bersedekah gimana? Ternyata Abu Bakar As-Siddiq, ya, mengangkat tangannya, saya ya Rasulullah, ya. Siapa di antara kalian yang telah menjenguk orang sakit, ya. Ternyata Abu Bakar juga, ya. Siapa di antara kalian yang berpuasa, ya. Tidak ada. Ternyata Abu Bakar, ya. Dan banyak amalan-amalan lain yang diborong oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya. Maka Rasulullah SAW, ya, sangat kagum terhadap Abu Bakar As-Siddiq yang pagi-pagi saja sudah banyak amalan-amalan yang dilakukannya, ya, yang puasa, yang menjenguk orang sakit, yang ya, yang bersedekah, macam-macam amalan yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Padahal itu baru selesai sholat subuh, Rasulullah bertanya itu. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah sebagai seorang pendidik, ya, beliau memberikan perhatian kepada amalan-amalan dari sahabat-sahabatnya. Nah, sebagai guru di zaman sekarang ini, ya, banyak yang tidak melakukan al-mutaba'ah semacam ini, ya, sehingga tidak terpantau, ya, keadaan murid-muridnya. Guru tidak tahu apa yang dilakukan oleh murid-muridnya. Nah, yang terbaik kalau mau mengikuti Rasulullah SAW, metode pendidikan Rasulullah SAW adalah melakukan mutaba'ah, ya, melakukan pemantauan, diikuti, ya, siapa yang sudah ini, dan dikasih apa reward, ya, paling tidak ucapan yang menggembirakan, wah bagus, wah pinter, begitu, ya, sehingga anak-anak itu senang dan mereka akan kemudian menjaga di waktu-waktu yang akan datang tentang amalan-amalan mereka. Boleh melakukan mutaba'ah, misalnya, ya, siapa yang sudah tilawah satu halaman hari ini, ya, siapa yang puasa, siapa yang sholat berjamaah, ya, siapa yang sholat sunnah, siapa yang sholat duha, siapa yang sholat tahajud, ya. Nah, itu sehingga mereka karena diperhatikan dalam hal ini dan tujuannya bukan untuk riya, ya, tapi semata-mata untuk membangkitkan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yaitu at-taqyim, ya. At-taqyim yaitu, ya, meluruskan, ya, meluruskan perilaku yang kurang pas untuk dilakukan, ya. Nah, dalam hal ini pernah Rasulullah SAW mendapati, ya, dua orang sahabatnya, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu, ya. Abu Bakar As-Siddiq sholat tahajud, ya, dengan bacaan yang sangat lirih, gitu, sangat pelan, ya. Kemudian sedangkan Umar itu sholat tahajud dan bacaannya kenceng banget, ya, suaranya keras sekali. Maka kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar,
Ya, kenapa kamu baca Al-Quran suaramu pelan sekali? Ya, kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, saya ini bermunajat kepada yang maha mendengar, ya, lagi maha melihat, maha mengetahui, ya. Jadi buat apa dengan suara yang keras, suara pelan saja Allah mengetahui, Allah maha mendengar. Ya benar juga kan, ya. Nah, kemudian Rasul bertanya kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, kenapa engkau membaca dengan suara yang keras? Ya, ya kata Umar, alasannya, ya Rasulullah, saya membaca dengan suara keras dalam rangka membangunkan orang yang tidur dan dalam rangka mengusir setan. Nah, jadi dua, ya, keuntungannya kata Umar bin Khattab dengan membaca dengan suara keras itu, ya. Orang yang tidur pada ya bangun kan, ada suara gaduh, ada suara keras bacaan Al-Qur'an, ya. Dan juga untuk ya mengusir setan, ya, setan pada nyingkir dengan bacaan yang keras itu, ya. Nah, kemudian ya hal itu betul juga sebetulnya, ya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengingatkan, ya, kepada Abu Bakar, ya. Kepada Abu Bakar kata Rasulullah SAW, wahai Abu Bakar, keraskanlah sedikit suara, ya. Jadi supaya dikeraskan volumenya, ya. Kemudian kepada Umar bin Khattab Rasul mengatakan, ya, rendahkanlah sedikit suara. Nah, jadi keduanya diluruskan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini sesuatu yang penting dalam pendidikan karena tanpa adanya ya pelurusan, tanpa adanya ya ikut campurnya seorang pendidik dalam proses pembelajaran ini, ya, mungkin tidak akan terjadi kemajuan, ya, atau kalau ada kesalahan tidak akan terjadi pelurusan. Nah, sedangkan manusia itu perlu untuk diingatkan, perlu untuk ditegur, perlu untuk dibenarkan, ya. Kalau ada kekeliruan, kesalahan, ya, sesuatu yang tidak pas, itu perlu untuk diluruskan, dibetulkan begitu. Nah, inilah bagaimana Rasulullah SAW tanpa ya bersikap emosional, tanpa bersikap ya mempermalukan. Nah, ini tidak mempermalukan Rasulullah SAW terhadap ya sahabat-sahabatnya. Ya, mereka merasa mendapatkan bimbingan dari Rasulullah SAW tanpa dipermalukan. Subhanallah. Inilah ya betapa Rasulullah SAW itu ya sebagai seorang ya guru, ya pendidik, ya pembimbing yang luar biasa, ya, yang ilmunya bisa diterapkan untuk kemajuan suatu pendidikan. Berikutnya yaitu at-tabsyir, ya, yaitu memberi kabar gembira, ya, menyampaikan berita gembira, ya. Misalnya ketika Rasulullah SAW sedang duduk dalam ya suatu majelis dengan sahabat-sahabatnya, maka Rasulullah SAW mengatakan, sebentar lagi akan datang seorang penghuni surga. Maka datanglah seorang sahabat yang kemudian dia sholat sunnah, ya, dan kemudian duduk bersama Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat. Tanpa dia tahu bahwa tadi Rasulullah mengatakan akan datang seorang penghuni surga. Ya. Kemudian pada keesokan harinya, ya Rasulullah berbincang dengan sahabat-sahabat, lalu Rasul mengatakan tidak lama lagi akan datang seorang dari penghuni surga. Ya. Ternyata yang datang adalah orang yang kemarin. Dan dia tidak tahu bahwa dia sedang dibicarakan. Ya. Pada hari ketiga, Rasulullah mengatakan yang seperti itu.
dan yang datang sahabat itu juga. Ya, maka kemudian ada yang penasaran, ya. Seorang pemuda yang penasaran. Kenapa? Amal apa orang ini? Sampai disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai penghuni surga. Bahkan sebanyak 3 kali, 3 hari berturut-turut. Ya, ternyata kemudian sahabat ini masuk, ya, minta izin untuk menginap di rumah sahabat tersebut. Ya, saya sedang ada masalah dengan keluarga dan saya ingin bermalam di rumahmu. Oh, silahkan, kata. Dipikir ada amalan hebat apa di malam yang dilakukannya. Ternyata biasa-biasa. Sampai 3 malam dia tinggal di situ. Dan kemudian setelah 3 malam, ya, dia pun pamit mau pulang. Dia bilang, sebetulnya saya tidak ada masalah dengan keluarga saya. Saya hanya ingin melihat amalan apa yang paman kerjakan. Kalau malam, sehebat apa ibadah paman. Kok sampai Rasulullah SAW menyebut paman ini sebagai seorang penduduk surga. Ya, maka apa kata sahabat tersebut? Ya, seperti yang kau lihat, nggak ada yang istimewa. Ya, biasa-biasa saja. Tapi dia bilang, setiap saya menjelang tidur itu, saya membersihkan dada saya dari kemarahan kepada siapapun. Saya memaafkan, ya. Saya memaafkan kepada setiap orang yang bersalah kepada saya, sudah saya maafkan. Subhanallah, ya. Jadi memaafkan orang, ya, menghilangkan rasa dendam, kesumat dan sebagainya, itu melapangkan jalan ke surga. Ya, ini jadi Rasulullah memberikan, ya, berita gembira. Ini penting buat guru kepada murid-murid. Beri kabar gembira, kamu bakal naik kelas, kamu bakal, ya, karena kita nggak bisa memberi kabar gembira surga, itu kan bukan wewenang kita, kan begitu. Tapi bisa memberikan, ya, sesuatu yang mungkin, ya, dan itu menggembirakan. Kamu bisa meraih prestasi, anak-anak kamu bisa, ya, naik kelas, kamu bisa lulus dengan bagus, kamu bisa melanjutkan ke mana. Nah, ini merupakan sesuatu yang menggembirakan. Ya, anak akan senang dengan yang seperti itu. Kemudian bagaimana Rasulullah menyebutkan tentang al-ashrul mubasysyaruna bil jannah. Al-ashratul mubasysyaruna bil jannah. 10 orang yang dijamin masuk surga. Subhanallah, ya. Ini luar biasa, ya. Ada orang-orang yang dijamin masuk surga, ya, yaitu 4 orang khalifah, kemudian beberapa yang lainnya dari sahabat-sahabat yang, ya, mereka hidup bersama Rasulullah SAW saat itu, ya. Nah, kemudian, ya, juga ada seorang yang disebutkan oleh Rasulullah masuk surga tanpa hisab, ya. Rasul menyebutkan, menceritakan tentang tawakal. Siapa yang bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, ya, maka dia nanti masuk surga tanpa hisab, ya, tanpa azab, tanpa hisab, ya, masuk surga tanpa hisab. Luar biasa ini, ya. Maka ada seorang sahabat yang bernama Ukasyah mengangkat tangannya, ya Rasulullah, saya berharap saya termasuk mereka. Jumlahnya 70.000 orang, ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, anta minhum, kamu termasuk mereka, ya. Nah, ini kan senang Ukasyah, termasuk orang yang masuk surga tanpa dihisab lagi. Maka ada seorang sahabat lagi mengangkat tangannya, ya Rasulullah, ya, aku ingin bersama mereka. Kata Rasulullah, kamu sudah keduluan Ukasyah, ya. Ukasyah sudah mendahuluimu. Nah, ya,
Ini apa? Supaya nggak semua orang yang ada di situ ya mengambil porsinya, nanti mengurangi porsi orang-orang yang datang belakangan, kan begitu. Nah, ini terbuka 70.000 orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW akan masuk surga tanpa hisab. Ya, ini luar biasa. Nah, inilah kabar gembira seperti ini sangat disukai. Ya, nah untuk pendidikan ini sangat bermanfaat. Ya, jangan yang ada itu adalah yang menakutkan, yang mengerikan, hukuman dan sebagainya. Tapi bagaimana Rasulullah SAW itu ya, melakukan tafsir, ya, menyampaikan hal yang menggembirakan, ya.